phát ra là trên cả mọi giá rồi. Vô địch Việt Nam vô địch là đúng rồi. Menang tipis lawan skuad muda Indonesia, supporter Vietnam sampai nekat lakukan hal mengejutkan ini. Duel Indonesia versus Vietnam berlangsung menegangkan. Sintayong beberkan kedekatannya dengan Kim Sang-sik, timbulkan korban serius, ribut supporter tetangga pecah usai laga, buat gebrakan di Liga Eropa. Usai cetak gol, JIJ cetak rekor gila ini di Liga Italia. Dibuat terkejut dan tak percaya, Cavendish akui supporter timnas Indonesia sangat-sangat gila. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia harus mengakui kekalahan tipis 0-1 dari Vietnam pada match ketiga grup B Piala AFF 2024. Vietnam yang bermain di depan pendukung sendiri mendominasi permainan sejak peluit kick-off dibunyikan. Akan tetapi pertahanan timnas Indonesia yang dipimpin oleh Asnawi Mangko Alam bermain solid. Skuad Garuda juga menerapkan pressing ketat yang menyulitkan penggawa Vietnam mengembangkan permainan. Sesekali para penggawa timnas Indonesia balik menekan lewat serangan balik. Sayangnya serangan tim asuhan Sintayong itu kerap kandas karena salah passing. Memasuki 20 menit babak pertama, timnas Indonesia mulai menemukan ritme permainan. Serangan dibangun perlahan memaksimalkan bola-bola pendek, namun tetap tak mampu menciptakan peluang berbahaya. Pada menit ke-39, Sintayong melakukan pergantian pemain. Rivaldo ditarik keluar karena cedera dan digantikan Rafael Struijk. Setelah Vietnam kembali mendominasi permainan, tapi tetap tidak ada gol yang tercipta hingga 45 menit yang pertama berakhir. Vietnam tampil lebih ngotot di babak kedua. Mereka ogah berbagi poin di rumah sendiri. Namun lini pertahanan timnas Indonesia bermain benar-benar solid. Kubu tuan rumah kesulitan mendapatkan ruang tembak. Pada menit ke-65, Garuda akhirnya membuat shot on target pertama lewat pemain pengganti Victor Detan. Akan tetapi sepakannya masih terlalu lemah dan bisa ditepis kiper Vietnam. Timnas Indonesia kebobolan di menit ke-77. Pemain yang dijuluki Messi Vietnam yaitu Nguyen Quang Hai mencetak gol lewat sepakan kerasnya. Setelah itu Vietnam makin percaya diri untuk menekan, akan tetapi tidak ada gol tambahan hingga peluit panjang dibunyikan. Ya, meski skuad Vietnam menurunkan skuad terbaiknya ketika menghadapi timnas Indonesia, namun nampaknya kekhawatiran dari fans Vietnam terlalu berlebihan. Bahkan seperti biasa, fans Vietnam membawa peralatan dukunnya ke stadion. Terlihat dari beberapa sudut stadion, supporter Vietnam dengan nyelenehnya membawa peralatan dukun atau sesajen. Pelatih timnas Indonesia Sintayong berbagi cerita soal kedekatannya dengan pelatih Vietnam Kim Sang-sik. Ya, timnas Indonesia baru saja menjalani pertandingan menegangkan kontra Vietnam. Pertandingan ini bukan hanya laga big match antara timnas Indonesia versus Vietnam saja, akan tetapi pertandingan ini juga menjadi laga adu taktik antara pelatih asal Korea Selatan, yakni Sintayong dan Kim Sang-sik. Sintayong memang lebih lama menangani timnas Indonesia dibandingkan Kim Sang-sik yang baru datang tahun ini. Namun dalam pertemuan ini keduanya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sintayong pun berbicara soal hubungannya dengan pelatih tim berjuluk The Golden Star Warrior tersebut. Pelatih berusia 54 tahun tersebut mengakui mengenal baik Kim Sang-sik. Soal hubungan dengan coaching staff Vietnam, pelatih kepala Kim Sang-sik dekat dengan saya lebih senior dibanding dia. Kami pernah memenangkan 3 trofi berturut-turut di 3 musim berbeda, jadi dia sangat dekat dengan saya, ujar Sintayong. Tak hanya dekat dengan Kim Sang-sik saja, akan tetapi Sintayong pun mengakui bahwa ia mengenal baik pelatih kiper Vietnam Lee Won-jae. Mantan pelatih timnas Korea Selatan itu mengakui bahwa Lee Won-jae pernah menjadi anak buahnya. Ini terjadi saat Sintayong masih melatih timnas Korea Selatan saat itu. Untuk itu, ia mengenal apik dua pelatih di tubuh Vietnam tersebut. Supporter timnas Thailand dan Malaysia terlibat kerusuhan usai laga Piala AFF 2024 di Stadion Raga Mangala, Bangkok, Thailand. Dikutip dari media Malaysia Stadium Astro, sebanyak 3 supporter timnas Malaysia mengalami luka-luka, salah satunya mengalami luka cukup serius. Dalam video dan foto-foto yang beredar luas di media sosial, terlihat sejumlah supporter Malaysia mengalami luka-luka. Salah satu supporter terlihat mengalami luka bocor di bagian kepala. Kerusuhan terjadi tidak lama setelah laga Thailand versus Malaysia yang dimenangi tuan rumah 1-0.
Bentrok terjadi karena kedua belah pihak terlibat dalam adu provokasi usai pertandingan. Bahkan salah satu supporter Malaysia harus dibawa ke rumah sakit di Bangkok. Sang supporter mendapatkan pemeriksaan CT scan sebelum dilepas kembali ke Malaysia. Tentu kejadian ini menandakan jika Piala AFF ini memang benar-benar kacau. Ada ketegangan yang terjadi setelah timnas Thailand menang 1-0 atas timnas Malaysia pada matchday ketiga Piala ASEAN 2024. Ketegangan itu terjadi antara pelatih Masata Daisy dan Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand Nuapan Lamsam alias Madampang. Ketegangan antara Isi dan Madampang adalah soal tradisi Sang Suek berinteraksi dengan para supporter setiap usai pertandingan. Setelah melawan Malaysia, Isi ingin para pemain hanya menyampaikan terima kasih dari pinggir lapangan, lalu langsung masuk ke ruang ganti. Biasanya mereka menyapa di lintasan lari. Hal itu menjadi masalah menurut salah satu media Vietnam Thairat karena tak dikomunikasikan kepada Presiden Pat. Pada akhirnya muncul pemandangan tak elok. Masata Daisy langsung nyelonong ke ruang ganti, sementara para pemain dengan dipimpin Madampang menghampiri para supporter yang telah datang ke Stadion Raja Mangala. Apalagi ada hal lain yang patut diekspresikan. Sebelum laga, saya berbicara dengan para ultras agar menaati peraturan dan mereka melakukan hal itu. Jadi saya ingin berterima kasih kepada para fans. Saya juga ingin berterima kasih kepada sekitar 25.000 fans yang telah datang untuk memberikan dukungan mereka, ujar Madampang usai laga. Madampang lebih lanjut menegaskan masalah itu tak perlu dibesar-besarkan, apalagi sampai didramatisasi. Menurut dia, tak ada perbedaan pendapat dengan pelatih Masata Daisy. Hal yang terjadi pada dasarnya hanya miskomunikasi. Andai rencana sang pelatih dikomunikasikan terlebih dahulu, insiden di Raja Mangala diyakini tak akan terjadi. Baru-baru ini nama JIJS kembali ramai di media sosial. Hal ini lantaran dirinya berhasil mencetak gol bersama klubnya yakni Venezia di Liga Italia. Momen luar biasa gol dari JIJS ini terjadi dalam laga penuh tensi antara Juventus melawan Venezia di Stadion Allianz. Gol pertama JIJS tersebut tercipta di menit ke-83 yang berawal dari situasi bola mati. Hans Caviglia mengirimkan tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Juventus yang kemudian dimanfaatkan dengan sempurna oleh JIJS. Pemain bertahan Venezia ini memutuskan untuk ikut menyerang dan menempatkan dirinya di posisi strategis di kotak penalti. Dengan sundulan yang terukur, bola meluncur deras ke pojok gawang melewati kiper Juventus. Gol ini mengukuhkan nama JIJS sebagai pemain Indonesia pertama yang mampu mencetak gol di Serie A. Sebelumnya ia juga telah memecahkan rekor sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di liga bergengsi tersebut, sekaligus pemain Indonesia pertama yang mencetak gol di ajang Coppa Italia. Sejak bergabung dengan Venezia, JIJS terus menunjukkan performa konsisten dan menjadi salah satu pilar utama di tim. Dalam kompetisi di Serie A musim ini, JIJS hanya absen 2 kali. Ketidakhadirannya terjadi pada pekan pertama akibat akumulasi kartu, serta dalam pertandingan melawan Udinese pada Oktober lalu karena urusan keluarga. Terlepas dari hasil pertandingan, pencapaian JIJS tetap menjadi sorotan. Kemampuannya untuk bersinar di Liga Top Eropa memberikan kebanggaan tersendiri bagi sepak bola Indonesia, sekaligus menjadi inspirasi bagi pemain muda tanah air yang bercita-cita mengikuti jejaknya. Kegilaan supporter skuad Garuda nampaknya sangat dirasakan oleh bek timnas Indonesia yakni Kevin Dix. Bahkan Dix mengakui sering mendapatkan pesan dari fans Garuda meski hal tersebut dilakukan di tengah malam. Dia menilai hal itu gila tetapi tetap menghormatinya. Hal itu disampaikan Kevin Dix setelah membantu FC Copenhagen menang 3-1 atas Set dalam laga kelima UEFA Conference League. Kevin Dix sadar bahwa pertandingan UEFA yang kick-off malam hari di Denmark berarti tengah malam di hari berikutnya di Indonesia. Meski bermain tengah malam bagi pendukung timnas Indonesia, Kevin Dix nyatanya tetap mendapatkan banyak pesan di media sosial. Mereka mungkin sudah mulai menulis pesan kepada saya, mereka sangat cepat. Saya pikir sudah larut malam bagi mereka, tetapi saya hanya menghormati mereka yang menonton pertandingan saya dan mendukung saya.
Gila, meskipun saya sendiri lebih suka tidur, ungkap Kevin Dix. Ya, Kevin Dix langsung menjadi idola baru setelah resmi dinaturalisasi bulan lalu. Dia telah menjalani debut saat timnas Indonesia menjamu Jepang pada 15 November 2024 lalu. Fans timnas Indonesia dijadwalkan baru melihat aksi lanjutan Kevin Dix bersama skuad Garuda lagi pada Maret 2025 mendatang.